warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Oktav Kagisbu dan saya dari kelas Sistem Informasi Bilingual 5A. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang seputar manajemen proyek sistem informasi. Sebelumnya saya akan memberitahu bahwa kita tidak akan membahas tentang seputar codingan, karena di sini kita akan membahas tentang detail diagram WBS. Itu yang menjadi bahan pokok pembahasan kita. Nah, judul yang akan kita bahas yaitu Sistem Informasi Tugas Akhir Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta berbasis web. Nah, untuk tujuan dan sasaran seperti yang telah dilihat, tujuan dan sasaran di sini memiliki 3 aspek: user utama atau pengguna yang akan menggunakan sistem ini. Untuk kedepannya, sistem ini diharapkan dapat memudahkan administrator dalam menggunakan dan menambahkan data mahasiswa serta data dosen, lalu mencetak laporan tersebut dalam melakukan penilaian mahasiswa dan melihat riwayat tugas akhir mahasiswa. Lalu pada dosen, diharapkan dosen dan kaprodi dapat lebih mudah dalam memberikan penilaian kolokium dan pendadaran mahasiswa. Nah, yang kedua yaitu dapat melihat riwayat akhir tugas mahasiswa lalu mencetak riwayat tugas akhir mahasiswa tersebut. Nah, seperti yang dilihat, untuk sistem ini dapat memudahkan mahasiswa dalam melakukan pendaftaran tugas mahasiswa, tugas akhir mahasiswa, lalu melakukan pencarian abstrak terhadap tugas akhir mahasiswa dan skripsi untuk mahasiswa yang sudah lulus untuk dijadikan sebuah referensi dalam mereka melakukan tugas akhir dan skripsi. Untuk sasaran pada kali ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu administrator, dosen atau kaprodi, dan tentunya mahasiswa itu sendiri. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan mereka dalam melakukan pekerjaan yang mungkin pada rating sebelumnya itu 4 atau 5 rating dari 10. Nah, dengan adanya sistem ini dapat sasaran yaitu mungkin lebih ke atas, yaitu 8 atau 8,5 gitu. Metode yang dikembangkan yaitu menggunakan metode waterfall. Kita akan membahas dulu apa sih itu diagram WBS sebelum kita masuk ke tahapan-tahapan selanjutnya. Untuk diagram WBS itu sendiri biasanya digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan suatu proses pekerjaan menjadi lebih detail. Misalkan tahap analisis. Di sini misalkan jika tahap analisis itu memiliki 2 tingkatan, yang sebelumnya hanya 2 tingkatan, jika dijadikan breakdown mungkin akan memiliki 4 tingkatan. Nah, kita memasuki tahap diagram WBS. Pada diagram WBS ini memiliki beberapa tahap atau tingkatan. Beberapa tahap tersebut yaitu tahap investigasi, tahap analisis, tahap desain sistem, tahap implementasi dan pengujian, lalu yang terakhir adalah tahap perawatan. Pada tahap investigasi, ini tentunya memiliki beberapa tingkatan. Pada tingkat 2, 1.1 melakukan pengumpulan data. Lalu pada tingkat 3 selanjutnya melakukan wawancara dengan admin, administrator, dosen, dan mahasiswa. Lalu selanjutnya pada tingkat 4 menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara terkait investigasi. Lalu membuat janji untuk melakukan kegiatan wawancara tersebut. Kemudian mendapatkan persetujuan untuk wawancara, lalu melakukan wawancara tersebut, dan kemudian pada 1.1.5 membuat dokumentasi hasil akhir wawancara yang sudah dilakukan. Nah, kembali ke tingkat 2 yaitu 1.2 melakukan observasi terhadap lingkungan mahasiswa. Kemudian pada 1.3 membuat dokumentasi hasil akhir investigasi yang telah dilakukan. Lalu selanjutnya masuk pada tahap kedua yaitu tahap analisis. Pada tahap analisis ini memiliki 2 analisis, yaitu analisis sistem dan analisis kebutuhan pengguna. Pada tingkat 2, 2.1 yaitu analisis sistem. Lalu di bawahnya pada tingkat ketiga 2.1.1 mengumpulkan data dan menganalisa gambaran sebelum dan sesudah adanya sistem ini. Lalu 2.1.2 membuat dokumentasi hasil akhir dalam tahap analisis sistem. Nah, pada tingkat
4. Mencari dan menentukan masalah yang telah diidentifikasi. Nah, pada tingkat 2 masuk ke 2.2 yaitu analisis pengguna, analisis kebutuhan pengguna. Lalu pada tingkat di bawahnya melakukan pengumpulan data berdasarkan kebutuhan pengguna. Lalu melakukan penyusunan sistem berdasarkan kebutuhan admin, dosen dan mahasiswa. Kemudian pada tingkat 4 di bawah 2.2.2 yaitu 2.2.2.1 menganalisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Lalu pada tingkat 3 2.2.3 menganalisa aktor-aktor yang akan terlibat langsung dengan sistem. Lalu 2.2.4 membuat dokumentasi hasil akhir dalam tahap analisis sistem tersebut. Memasuki tahap ketiga yaitu desain sistem. Ini tentunya juga memiliki beberapa tingkatan, yaitu pada tingkat 2 3.1 melakukan perancangan database. Nah, pada tingkat 3 melakukan penyesuaian terhadap rancangan database sistem di 3.1.1. Masuk pada tingkat kedua lagi, yaitu 3.2 melakukan perancangan sistem interface yang di mana di bawahnya yaitu 3.2.1 membuat desain sesuai dengan rancangan. Pada 3.3 tingkat 2 membuat dokumentasi hasil desain sistem. Masuk pada tahap keempat yaitu tahap implementasi. Nah, pada tahap implementasi ini sistem akan dilakukan persiapan pada tingkat 2 yaitu mempersiapkan perangkat keras yang dibutuhkan. Lalu melakukan pembelian terhadap perangkat keras yang dibutuhkan. Nah, menghubungkan sistem ke server melakukan implementasi sistem pada 4.2. Lalu pada 4.3 memberikan hak akses penuh ke admin. Pada 4.4 yaitu penutupan proyek. Nah, di bawahnya yaitu pada tingkat 3 melakukan rapat evaluasi. Lalu pada 4.5 di tingkat 2 membuat dokumentasi hasil akhir dari perancangan sistem informasi ini. Pada tahap kelima yaitu tahap perawatan. Pada tahap perawatan ini di mana sistem telah jadi dan telah digunakan, maka dibutuhkanlah sebuah perawatan. Pada tingkat 2 yaitu 5.1 melakukan manajemen malware yang aktif pada sistem. Lalu pada 5.2 melakukan pemulihan data atau recovery. Nah, masuk pada tahap 5.3 yaitu melakukan diagnosa pada perangkat keras. Dan kemudian 5.3.1 mengecek keadaan perangkat keras. Nah, itulah tadi penjelasan dari diagram IBS. Mungkin untuk materi kita pada kali ini cukup sampai sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.